Untuk penyalaan agar apinya bisa jadi biru, jangan sampai melewati lubang nozzle yang paling bawah. Ini apinya melebar sekali teman-teman, biru ya. Wah, sangat bagus sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya di channel Berkah Kompor Oli Blitar. Nah oke teman-teman, untuk konten kali ini saya akan sepilkan ya. Ini ada kompor super jumbo teman-teman, api biru melebar, dan tentunya sangat cocok untuk menghemat biaya produksi teman-teman di rumah. Untuk bahan bakarnya cukup dengan modal oli bekas teman-teman. Ini kompor masa depan ya, jadi pengganti untuk gas LPG-nya. Nah, sebelum ini nanti saya akan uji cobakan, jadi untuk nyala apinya seperti apa, saya akan reviewkan terlebih dahulu teman-teman untuk spesifikasinya. Untuk tabung ya, atau tungkunya, ini kita menggunakan tabung gas teman-teman. Jadi limbah tabung gas 12 kilo. Ini bisa dilihat tebal teman-teman ya. Jadi dijamin aman. Untuk tebalnya ini sekitar 3 sampai 4 milian untuk tebalnya. Jadi dijamin lebih kokoh dan juga aman. Diameternya dari tungkunya ini ada di 30 cm teman-teman. Kita lengkapi dengan lubang nozzle juga ya. Jadi api birunya itu ada dikarenakan adanya rahasia dari lubang nozzle-nya. Jadi rahasianya ada di sini teman-teman. Nah, untuk panjang dari pipa oli dan juga pipa blower ini ada di 1 meteran. Pipa oli itu yang ini teman-teman ya. Ini adalah pipa oli ya, jalur pipa oli. Nanti bisa otomatis masuk ke dalam tungkunya. Dan yang bagian bawah sini ini adalah jalur pipa blowernya teman-teman. Nah, ini blowernya kita menggunakan ukuran 2 in. Nah, untuk teman-teman di rumah yang sekiranya untuk media memasaknya itu yang lebih dari 1 meter ya, nanti bisa request teman-teman. Tenang saja untuk panjang dari pipa oli ataupun pipa blowernya. Untuk blower sendiri kita juga melayani requestan ya. Untuk blowernya ini mau pakai blower di ukuran 4 in, 3 in maupun 2 in itu bisa. Tapi yang paling minimal itu 2 in teman-teman. Karena untuk stabilitas dari apinya biar bisa maksimal atau biru maksimal. Oke teman-teman, langsung saja kita uji cobakan. Dan nanti saya akan kasih tutorialnya juga ya untuk penyalaannya. Jadi agar teman-teman di rumah itu tahu untuk caranya seperti apa. Oke, untuk teman-teman yang penasaran nyala apinya seperti apa ya, tetap tonton dan juga simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini adalah tutorial yang paling penting ya untuk penyalaan dari kompor bahan bakar oli bekasnya. Jadi jangan sampai di skip teman-teman, perlu disimak dengan baik-baik. Yang pertama kita siapkan, ini ada oli bekas teman-teman. Kita ini sebagai awalan saja ya. Jadi kita siapkan, lalu kita masukkan terlebih dahulu di dalam tungkunya teman-teman. Ini untuk pemasukan oli bekasnya itu juga perlu ditakar teman-teman ya. Jadi jangan asal-asalan. Ini perlu dilihat teman-teman. Dikarenakan nanti kalau oli bekasnya itu saat penyalaan awal jangan sampai melewati lubang nozzle yang paling bawah teman-teman. Jadi ada takarannya sendiri agar olinya tetap bisa jadi biru atau nyala apinya tetap bisa jadi biru teman-teman. Nah, ini secukupnya saja ya. Kalau sudah langsung saja ini. Nah, sebelum itu teman-teman ya, bisa saya kasih lihat untuk takaran oli bekasnya itu seperti ini. Ini ada lubang nozzle ya, yang paling bawah. Ini perlu diingat, jangan sampai salah ya. Saya ulang lagi, jangan sampai salah teman-teman. Ini perlu diingat untuk penyalaan agar apinya bisa jadi biru. Jangan sampai melewati lubang nozzle yang paling bawah, yang awal ini. Nah, terus lanjut ya. Kalau sudah kita kasih oli teman-teman ini ya. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita siapkan ada beberapa robekan kertas. Ini sebagai sumbunya saja. Kalau di sini saya pakainya di kertas kardus teman-teman. Tergantung teman-teman di rumah ya. Mau pakai kertas kardus itu bisa, pakai kertas tisu itu pun juga bisa. Ini sebagai awalan saja. Dan tentunya nanti untuk kertasnya pun teman-teman itu jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak itu nanti di apinya bisa jadi merah. Nah, kalau sudah kita ambil teman-teman, ini tadi kan ada robekan kertas yang sudah terkena oli ya. Nah, ini kita cocol bagian kertas yang sudah kena oli. Kita bakar pakai korek api teman-teman.
Ini kita bakar dulu. Nah, ini kita sambil kita ratakan teman-teman ya untuk kertasnya. Jadi agar terbakar semuanya teman-teman. Untuk kertasnya ini kita ratakan, sabar teman-teman kuncinya. Kita ratakan, kita tunggu untuk kertasnya ini terbakar dengan rata dulu. Nah, oke teman-teman di rumah, ini ya bisa dilihat tadi untuk kertasnya sudah terbakar dengan rata dan tungkunya ini juga sudah mulai panas teman-teman. Nah, kalau sudah, PR kita tinggal menyalakan untuk kipas blowernya. Nah, ini sudah nyala teman-teman ya. Apinya sangat besar sekali ya. Apinya sangat besar sekali. Ini modal oli bekas saja teman-teman ya. Modal oli bekas saja apinya bisa sebesar ini. Ini untuk apinya bisa lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi teman-teman. Nanti kalau tungkunya udah mulai panas. Jadi karena tadi masih awalan ya, itu tungkunya belum panas. Ini bisa lebih besar lagi teman-teman. Nyala apinya. Nah, ini kalau teman-teman di rumah bertanya-tanya ya, Mas katanya apinya biru kok merah gitu. Nah, tenang saja teman-teman. Ini adalah api biru melebar. Jadi bukan api biru fokus ke atas ya. Ini adalah api biru melebar. Kalau melebar itu dikarenakan untuk tungkunya teman-teman ya, itu tidak ada muncupannya, maksudnya tidak melengkung lah. Ini apinya, tungkunya itu bebas lepas. Nah, bisa birunya itu kalau ada wajan teman-teman di rumah. Nanti kan jelasnya dikasih wajan teman-teman di atasnya. Nanti saya akan demonstrasikan juga sekalian biar teman-teman itu tidak penasaran ya. Apinya sangat besar sekali teman-teman. Ini sudah mulai terasa. Untuk tinggi dari apinya ini bisa sampai 1 meter ya, 1,5 meter atau setengah meter itu bisa teman-teman untuk apinya kalau sudah mulai panas. Apalagi nanti untuk blowernya itu pakai di ukuran yang lebih besar. Wah, itu pasti lebih besar lagi untuk apinya atau lebih tinggi lagi. Ini bisa dilihat ya, sangat, itu coba saya sedikit bukan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat untuk nyala apinya sangat merah sekali ya, besar. Ini nanti akan saya rubah di api biru teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini nanti akan saya rubah untuk apinya yang merah seperti ini ya, jadi biru. Caranya sangat gampang sekali. Ini sudah saya lengkapi dua sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Itu sebagai ibarat kata tungku atau apa ya namanya di tempat kalian, pawonan lah, pawonannya. Nah, tentu teman-teman di rumah nanti pakai untuk wajan ataupun apalah itu ya. Nah, ini saya siapkan ada seng teman-teman. Seng ini ibaratkan wajan ataupun media memasak teman-teman di rumah. Ini karena apinya besar sekali ya, jadi saya agak takut. Ini saya matikan terlebih dahulu kipas blowernya. Nanti teman-teman untuk nyala api di saat kipas blower mati itu seperti itu, sangat besar sekali. Ini lumayan panas teman-teman, jadi saya agak hati-hati. Ini ibaratkan adalah wajan teman-teman di rumah ya, atau masak teman-teman di rumah. Ini ibaratkan untuk seng, ini adalah wajan teman-teman di rumah ya. Diibaratkan ini adalah wajan teman-teman di rumah untuk sengnya. Ini saya kasih. Nah, kalau sudah seperti ini ya, PR kita gimana mas? Nah, PR kita ini saya sulap ya, saya sulap jadi biru. Ini tinggal kita nyalakan untuk kipas blowernya. Oke, nah bisa dilihat teman-teman, nyala apinya ya, sangat biru sekali. Jadi saya mengatakan api biru melebar itu seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah nyala api biru melebar. Tidak mengecewakan ya.
sangat biru, sangat bagus sekali juga teman-teman. Dan bisa dilihat tidak ada asap yang keluar sedikit pun. Apinya sudah sangat bagus sekali. Nah, api biru melebar itu seperti ini teman-teman. Ini adalah api biru melebar. Ini apinya melebar sekali teman-teman. Biru ya. Wah, sangat bagus sekali teman-teman. Sangat biru, tidak mengecewakan juga. Saya sendiri sangat suka sekali teman-teman ya untuk nyala apinya ini. Nah, ini untuk teman-teman yang di rumah mungkin penasaran atau bertanya-tanya, untuk penyetaran apinya itu apakah ada mas? Ada teman-teman. Nanti untuk penyetaran apinya itu lewat dari kipas blowernya teman-teman. Nah, ini ada kipas blower. Ini sebagai pengaturan tekanan apinya. Kalau dibuka seperti ini teman-teman, itu apinya bisa dilihat ya, tekanannya kan sangat besar, jadi apinya pun sangat biru sekali. Nah, kalau mau lebih diperkecil, ini tinggal ditutup untuk kipas blowernya. Bisa dilihat untuk tekanan dari apinya itu berbeda teman-teman. Ini kipas blower yang saya tutup, ini kipas blower yang saya buka. Terlihat ya untuk perbedaannya di mana. Sangat tidak mengecewakan teman-teman untuk apinya. Saya pribadi kalau api seperti ini sangat suka teman-teman. Jadi aman tanpa ada bahaya asap sedikit pun. Kompor seperti ini cocok untuk apa? Cocok untuk produksi kalian teman-teman, ataupun untuk memasak hajatan ya. Kalau teman-teman di rumah ini kan lagi musimnya hajatan, apinya sangat biru sekali, menyebar. Nah, oke. Sudah terbukti teman-teman ya. Jadi untuk konten kali ini bukan abal-abal ya. Nah, oke, untuk teman-teman di rumah yang sekiranya berminat untuk kompor bahan bakar oli bekas seperti ini, nanti bisa langsung saja hubungi admin kami ya. Untuk nomor admin kami ada di 082 333 853 883, ataupun nanti bisa datang langsung ke bengkel kami. Alamatnya ada di Dusun Kawadusan, Desa Prambutan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tepatnya di bawah Kali Gunungan. Jadi bengkel kita itu ada nyata ya. Nah, ini bisa dilihat untuk kayu pun itu sudah terbakar teman, karena tersulut dulu apinya ini sangat besar sekali. Nah, untuk pemesanan lewat Shopee pun kita melayani teman-teman. Nanti untuk link Shopee-nya sudah saya cantumkan di dalam deskripsi video saya yang paling bawah ya. Oke, untuk kontennya sekian dulu. Terima kasih ya untuk teman-teman di rumah sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan juga jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya akhiri. Jika ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.